I think I'm thinking straight. Everything reminds me of your face, but is he okay? Maybe it's a phase. Why is it so damn hard to make you leave? Every time these love songs make me. ASEAN singkatan dari Association of Southeast Asian Nations atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, yang berarti organisasi yang mewadahi kerjasama 10 negara di Asia Tenggara. ASEAN dibentuk sebagai organisasi yang membahas mengenai politik dan ekonomi antar negara anggotanya dan dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Dan ASEAN kini sudah mencapai 54 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan tentang negara yang menjadi anggota ASEAN dan juga pendirinya. Sebelum ke situ, saya akan menjelaskan terlebih dahulu sejarah berdirinya ASEAN. Sejarah berdirinya ASEAN bermula pada tahun 1960-an. Pada masa itu, kawasan Asia Tenggara cukup rawan lantaran perselisihan antar negara. Konflik yang terus memanas dikhawatirkan dapat menghambat pembangunan setiap negara dan mengusik stabilitas keamanan kawasan Asia Tenggara. Hingga pada akhirnya beberapa negara bersepakat untuk mengadakan pertemuan di Bangkok yang menandai berdirinya ASEAN. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 oleh 5 negara pendiri. Yang pertama ada Singapura yang diketuai oleh S. Rajaratnam. Yang kedua, Malaysia yang diketuai oleh Tun Abdul Rojak. Yang ketiga, Thailand yang diketuai oleh Tan Nhat Khoman. Yang keempat, Indonesia yang diketuai oleh Adam Malik. Dan yang kelima, Filipina yang diketuai oleh Narcisco Ramos. Kemudian, anggota negara ASEAN terus bertambah seiring dengan berjalannya waktu. Berturut-turut yaitu Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan juga Kamboja menyusul menjadi anggota ASEAN. Sehingga jumlah anggota ASEAN untuk saat ini mencapai 10 negara. Tujuan dari didirikannya ASEAN adalah yang pertama, mempercepat kemajuan sosial. Yang kedua, meningkatkan stabilitas dan perdamaian regional. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu antar negara anggota. Yang keempat, membina dan menjalin kerjasama yang lebih efektif. Dan yang kelima, melakukan peningkatan pada kualitas ilmu pengetahuan di antara anggota negara ASEAN. It's been 12 days, I think I'm thinking straight. Everything reminds me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizna Stiani dengan NIM 210602994. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang peran Indonesia ekonomi dalam lingkup ASEAN. Peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Di bidang ekonomi ini terbentuk menjadi 4 bagian. Yang pertama, berkontribusi dalam kerjasama di sektor industri, yaitu kerjasama ini salah satunya adalah ASEAN Aceh Fertilizer Project yang merupakan pabrik pupuk di Aceh sampai Indonesia. Dan yang kedua, Indonesia berperan dalam lumbung padi ASEAN, yaitu pembangunan lumbung padi untuk memenuhi kebutuhan semua masyarakat negara anggota melalui penguatan serta perluasan dan menjamin keberlanjutan kerjasama lintas negara. Yang ketiga, berperan dalam mendukung terbentuknya MAI atau Masyarakat Ekonomi ASEAN. MAI ini adalah bentuk integrasi ekonomi regional. 3. Berperan dalam mendukung terbentuknya MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN. MEA ini
terbentuk integrasi ekonomi regional yang direncanakan untuk dicapai. Tujuan MIA yang paling utama adalah menjadikan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi, serta mana terjadi arus barang, jasa, investasi, dan tenaga terampil yang bebas, serta aliran modal yang lebih bebas. ASEAN diharapkan akan menjadi sebuah wilayah yang stabil, sejahtera, dan kompetitif dengan perkembangan ekonomi yang merata, kemiskinan yang berkurang, dan sosioekonomi yang beragam. Dan yang terakhir, berperan juga dalam ASEAN Free Trade Area atau AFTA, yaitu bertujuan menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif sehingga produk-produk ASEAN memiliki daya saing kuat di pasar global. Tujuan dari kerjasama negara-negara ASEAN di bidang ekonomi adalah pembentukan pasar dan produksi, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta perkembangan sosial serta kebudayaan di kawasan ASEAN, lewat upaya bersama guna memperkokoh landasan masyarakat Asia Tenggara yang damai dan sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arya Rashid dengan nomor induk mahasiswa 2106059. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai peran Indonesia dalam bidang politik di ASEAN. Sebelumnya, apakah teman-teman tahu ASEAN itu apa? ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations merupakan bentuk organisasi geopolitik dan ekonomi dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Indonesia bergabung dengan ASEAN sejak organisasi ini berdiri, yakni pada 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Saat ini, anggota ASEAN terdiri dari 10 negara yang menjadi tetangga terdekat Indonesia. Lalu, apa saja peran Indonesia di dalam kerjasama di bidang politik? Peran Indonesia di ASEAN dalam bidang politik. Yang pertama yaitu Indonesia memiliki peran dalam meningkatkan demokrasi sebagai panduan kehidupan bernegara di lingkungan ASEAN. Yang kedua, berperan untuk melaksanakan secara bertahap kawasan perdagangan bebas di ASEAN atau AFTA. Yang ketiga, bekerja sama menanggulangi peredaran narkoba dan obat terlarang. Yang keempat, berperan untuk mengadakan perjanjian ekstradisi, yaitu berperan dalam penyebaran pelarian penjahat yang tertangkap di antara negara ASEAN. Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki peran besar dan diperhitungkan di ASEAN. Kemudian, kerjasama Indonesia dan ASEAN di bidang politik menciptakan ASEAN Regional Forum atau ARF. Forum ini bertujuan untuk membahas kasus-kasus terkini yang menjadi perhatian ASEAN. Hal inilah yang menyebabkan kerjasama antar negara di ASEAN masih berlangsung hingga saat ini. Peran Indonesia sebagai negara bagian ASEAN yang bekerja sama di bidang sosial. Yang pertama, berperan aktif dalam kegiatan kebudayaan Indonesia, contohnya keterlibatan Indonesia dalam ASEAN Cultural Heritage atau AJDA, di mana Indonesia menyumbangkan item artefak dan sejarah pada AJDA untuk berbagai kekayaan budaya. Yang kedua, membantu kegiatan kemanusiaan negara yang sedang dilanda bencana seperti Thailand, Vietnam, Kamboja, Filipina, dan juga Laos. Yang ketiga, Indonesia juga memberikan bantuan kepada Myanmar untuk menanggulangi COVID-19. Yang keempat, membantu menyelesaikan konflik negara-negara ASEAN, contohnya konflik Kamboja dan juga Vietnam. Namun, Indonesia ini merupakan negara yang memiliki politik bebas dan aktif, yang artinya tidak berpihak pada blok barat maupun blok timur.
Yang kelima, turut serta menyelenggarakan kegiatan pendidikan di kalangan anak muda, contohnya kegiatan pemilihan duta anak muda ASEAN, pertukaran pelajar, dan komunitas anak muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alma Kafia Nadia dari kelas A1 PGSD. Di sini saya akan memaparkan materi tentang peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang budaya. Peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang budaya. Yang pertama, Indonesia mengirimkan tim kesenian untuk mengikuti kegiatan kesenian dan kebudayaan di berbagai negara. Yang kedua, Indonesia dan negara-negara ASEAN mengenalkan dan mempromosikan kebudayaan melalui berbagai kegiatan seperti contohnya pertukaran pelajar. Pelajar dari Indonesia mempromosikan kebudayaan di negara ASEAN lainnya. Dan sebaliknya, pelajar dari negara ASEAN mempromosikan kebudayaan di Indonesia. Yang ketiga, menjadi sponsor kegiatan pertukaran pelajar. Pemerintah Indonesia melalui program Dharma Siswa telah memberikan bantuan pendidikan kepada banyak siswa asing, termasuk siswa dari ASEAN. Yang keempat, Indonesia berpartisipasi dalam ajang olahraga negara-negara ASEAN, seperti pada pelaksanaan SEA Games pada 2018. Pada tahun 2011, Indonesia menjadi tuan rumah dan peserta dalam ajang Pesta Semenanjung Asia Tenggara. Yang kelima, Indonesia berpartisipasi dalam festival film yang diikuti oleh negara-negara ASEAN. Yang keenam, mendukung pembentukan ASEAN Culture Fund untuk membiayai perkembangan budaya dan pendidikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerjasama Indonesia di ASEAN dalam bidang pendidikan. Tujuan kerjasama dalam bidang pendidikan yaitu untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Asia Tenggara dan meningkatkan daya saingnya di kancah internasional. Untuk mencapai tujuan tersebut, dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas melalui pendidikan yang tercantum dalam Piagam ASEAN. Pendidikan tersebut dilakukan dengan beberapa peran. Peran Indonesia di ASEAN dalam bidang pendidikan. Yang pertama, terlibat di dalam pertukaran pelajar. Jadi, Indonesia menjalin kerjasama dengan berbagai negara ASEAN lainnya untuk kegiatan pertukaran pelajar. Dalam hal ini, Indonesia banyak bekerja sama dengan Malaysia, Singapura, dan Thailand. Yang kedua, mengembangkan pendidikan vokasi SMK. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja muda yang terampil dan berkualitas yang dimiliki negara Indonesia. Selain itu, pemerintah Indonesia juga harus mengembangkan dan memperkuat pendidikan vokasi SMK lewat pemahaman konsep dan praktik. Contohnya, siswa sedang praktik menggunakan komputer. Yang ketiga, mengadakan Olimpiade Pendidikan. Olimpiade ini sering diselenggarakan dalam taraf regional Asia Tenggara. Indonesia juga mengadakan Olimpiade di dalam bidang pendidikan di ASEAN. Contohnya, Olimpiade Sains Nasional atau OSN tahun 2015 yang diadakan Pertamina. Contohnya, 5 siswa Indonesia yang mengikuti Olimpiade Sains Nasional atau OSN tahun 2017 berhasil membawa 3 medali emas, 2 perak, dan 3 perunggu dalam kompetisi International Earth Science Olympiad atau IESO yang berlangsung di Thailand pada 8-17 Agustus 2018. Yang keempat, berperan di dalam ASEAN University Network atau AUN, bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di perguruan tinggi yang mencapai internasionalisasi pendidikan tinggi. Yang kelima, memberikan penawaran beasiswa pendidikan. Indonesia memberikan beasiswa pendidikan kedokteran, bahasa, dan seni untuk pelajar dari negara-negara anggota ASEAN dan juga kawasan negara yang berkembang. Beasiswa tersebut diberikan kepada pelajar yang berprestasi. Mengapa Indonesia perlu berperan aktif dalam bidang pendidikan di lingkup ASEAN? Karena agar terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya di Indonesia, agar memiliki daya saing yang tinggi, baik di tingkat negara Indonesia maupun di tingkat dunia.
Dan materi yang kedua yaitu peran Indonesia dalam kerjasama di bidang teknologi. Peran Indonesia dalam kerjasama di bidang teknologi. Posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang teknologi dalam lingkup ASEAN. Bidang ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK merupakan salah satu fokus kerjasama antar negara di ASEAN sejak tahun 1967. Para pemimpin negara di kawasan ini sadar bahwa dengan kemajuan teknologi mampu memanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Peran Indonesia dalam kerjasama di bidang teknologi. Yang pertama, Indonesia berperan dalam pembentukan ASEAN COS. Kerjasama di sektor IPTEK ditangani ASEAN Commit on Science and Technology. Meningkatkan kemampuan dan jumlah tenaga ahli ASEAN di sektor IPTEK mendorong ahli teknologi, serta memberikan dukungan dan bantuan dalam pengembangan aplikasi dan riset. Yang kedua, Indonesia aktif dalam kerjasama di bidang riset dan penelitian untuk pengembangan teknologi di kawasan ASEAN. Beberapa lembaga dan tempat untuk riset dan penelitian ASEAN. Yang pertama, ASEAN Coordinating Center of Humanitarian Assistance on Disaster Management berfungsi sebagai pusat koordinasi bantuan kemanusiaan dan mitigasi bencana ASEAN. Yang kedua, ASEAN Center for the Development of Agricultural Cooperative berfungsi sebagai pusat pengembangan koperasi pertanian ASEAN. Dan terakhir, ASEAN Earthquake Information Center meneliti bencana alam, gempa bumi, dan wilayah regional. Tidak hanya itu, Indonesia dengan pengalaman teknologi penerbangan mengirimkan ahli dari IPDN ke negara lain untuk bertukar pengalaman. Indonesia aktif dalam pemanfaatan teknologi nuklir dan tujuan damai Indonesia dalam kapasitas kekuatan dalam Gubernur IAIA pada tahun 2012 sampai 2018 telah memberikan dampak nyata dalam penguatan kerjasama teknis aplikasi nuklir yang mendapatkan posisi prioritas jauh lebih besar dibandingkan program IAEA lainnya yang bersifat pengawasan dalam lingkup ASEAN. Indonesia sendiri telah memperoleh manfaat dari diplomatik kerjasama teknik nuklir ini berupa pengawasan teknologi dan kemampuan menghasilkan berbagai produk riset aplikasi teknologi nuklir seperti varietas unggul padi dan kedelai yang potensi memperkuat ketahanan pangan nasional. Kerjasama dengan regional, ASEAN, dan internasional dalam pemanfaatan dan teknologi nuklir ini untuk tujuan damai terus dikampanyekan agar dapat memberikan manfaat langsung bagi pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyat. Hal ini selaras dengan visi kebijakan politik luar negeri nasional yang dicabangkan pemerintah Indonesia. I think I'm thinking straight. Everything reminds me of your face, but I see